Itu dia pemirsa yang kami rangkum dalam News Headlines pada pagi hari ini, dan kita lanjut untuk menyimak rekomendasi saham pilihan pemirsa dari Mas Wisnu FAC Sekuritas. Lengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ada saham-saham yang direkomendasikan pemirsa, yaitu BJTM dengan rekomendasi trading buy, support di 690, resisten di 750. Kemudian ada TBLA, juga trading buy dengan support di 725, resisten di 775. Kemudian Antam pemirsa di 2040, trading buy dengan resisten di 2150, INTP support di 9900, resisten di 10.350, juga trading buy. Oke, Mas Wisnu, tidak ada dari empat emiten ini yang berasal dari sejumlah sektor yang merupakan sektor properti. Apakah properti saat ini sebaiknya dihindari terlebih dahulu? Ya, kalau dari kami memang properti ini masih cenderung netral ya rekomendasinya. Kalaupun memang ingin beli sektor properti, kita cari yang recurring income-nya itu udah di atas 50% gitu ya. Kalau kita bicara recurring income di atas 50%, itu sebenarnya ada dari kami itu yang menjadi salah satu rekomendasi di luar stok tersebut, itu yaitu P1 ya. Kita tahu bahwa P1 ini recurring income-nya lebih dari kurang lebih 65%. Kalau kita lihat selama pandemi ini semakin turun, nah emiten ini makin banyak mobilitas masyarakat, sehingga ini impact positif untuk emiten P1 ini gitu ya. Oke, dari sektor properti yang menurut Anda masih layak dicermati adalah Pakuwon. Iya, benar sekali. Apa yang menarik dari Pakuwon? Ya, kalau kita lihat P1 ini kan memiliki banyak sekali mal-mal yang dia kelola ya. Kita tahu, ambil contoh di Jakarta seperti Kota Kasablanka, kemudian Gandaria City, itu merupakan bisa dibilang landmark ya, yang kita lihat ketika terjadi pelonggaran-pelonggaran aktivitas masyarakat, itu makin banyak yang berkunjung ke mall tersebut. Seperti kita lihat Kota Kasablanka, itu okupansinya lebih dari 98%, dan ini merupakan katalis positif untuk P1. Dan selama pandemi ini justru seperti P1 ini secara pendapatan justru malah tumbuh gitu ya, yang kita lihat ini positif. Oke, jadi ngomongin soal sektor properti bukan berbicara mengenai hunian ya, tetapi lebih kepada pusat perbelanjaannya Ya, yang sewa menyewanya ya, yang kita masih akan menjadi penopang gitu ya dari kinerja. benar sekali. Berarti untuk itu Anda lebih merekomendasikan Pakuwon. Kemudian kalau dilihat dari teknikalnya gitu ya, Pakuwon kan dalam 1 minggu terakhir ini tertekan 3,81%, meskipun dalam 1 bulan masih menguat tipis 3,06%. Strategi yang menarik untuk melakukan investasi di saham properti Pakuwon seperti apa? Iya, P1 ini sebenarnya secara tren sudah mulai menunjukkan uptrend gitu ya, terlihat dari MACD sudah di atas 0, artinya sebenarnya ketika terjadi koreksi kita bisa melakukan buy on weakness ya. Dengan target ekspektasi kami sepanjang tahun ini itu di 570-an gitu ya. 570-an. Ya, Sampai dengan akhir tahun ada peluang Pakuwon ke 570, tapi beli di harga bawah. Nah, supportnya kira-kira di posisi-posisi berapa, Mas Wisnu? ya, kami melihat memang ada potensi untuk koreksi menuju 490-an ya untuk P1 ya. Jadi kami sarankan buy on weakness ya untuk Buy P1. on weakness untuk Pakuwon. Bagaimana dengan properti yang lain? Misalnya tadi ada informasi mengenai Asri, kemudian juga DILD gitu ya, yang masih menahan kenaikan harga meskipun suku bunga kemarin naik ya dari 3,5 menjadi 3,75. Dan kalau benar siang hari ini Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunganya menjadi 25 basis poin, artinya menjadi 4%, dan saham-saham ataupun perusahaan sektor properti belum mengadjust harga, itu gimana ya? Karena kan melihat meskipun belum mengadjust harga, kayaknya permintaan juga masih slow, di mana targetnya saja saat ini ada yang belum mencapai 50% untuk target sampai akhir tahun tuh untuk penjualan, Mas Wisnu. Bagaimana Anda melihat sektor properti lain di luar Pakuwon yang Anda rekomendasikan? Ya, kami melihat memang masih cukup berat ya untuk properti ya. Karena mau tidak mau untuk keputusan pembelian rumah itu banyak masyarakat itu yang masih berpikir cenderung berhati-hati dulu ya. Kita ambil contoh misalkan di China itu sedang ada kasus
kredit perumahan yang sedang bermasalah gitu ya. Jadi kita melihat memang tren properti masih cenderung wait and see, terutama untuk Asri dan Bill. Walaupun kita lihat kinerja Asri sudah membaik ya, cuman kalau kita lihat teknikal, short term itu masih ada potensi untuk koreksi untuk Asri karena secara MACD itu saat ini itu di posisi dead cross. Kemudian kalau deal kita lihat secara kinerja kuartal 2 kemarin justru kinerjanya malah semakin memburuk. Kuartal kedua justru mencatatkan rugi bersih ya, yang kita lihat ini trennya kok semakin kurang bagus ya untuk deal gitu ya. Oke, jadi jangan terburu-buru untuk masuk, selayaknya ke sektor lain dulu yang mungkin peluang kenaikannya lebih terbuka lebar dibandingkan dengan kita bertahan di sektor properti, begitu ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Kapan Seperti kita, kira-kira sentimen positif akan berlangsung di sektor properti? Tanda-tandanya mungkin, Mas Wisnu. ya, kami merasa ketika apa namanya pertama suku bunga itu cenderung rendah, kemudian apa namanya daya beli masyarakat semakin tinggi. Kalau kita lihat komponen konsumsi di pertumbuhan ekonomi sebenarnya dari sisi konsumsi itu belum terlalu tumbuh ya sebenarnya, terutama dengan kenaikan harga bahan pokok yang baru-baru saja terjadi pasca kenaikan BBM kemarin gitu ya. Nah, ini memang uh, perlu menjadi perhatian khusus untuk emiten-emiten yang kalau kita ingin beli di sektor properti. Oke, ini yang akan menjadi acuan ketika Anda sudah tertarik masuk ke sektor properti. Untuk saat ini belum ya, Mas Wisnu ya, kecuali tadi mungkin bisa trading di Pakuwon ya. Ya, Oke, bagi yang sudah punya, apa yang harus dilakukan? Kalau belum punya kan masih aman gitu ya, tinggal nggak masuk dulu. Tapi kalau yang sudah terlanjur ada di dalam sektor properti dan mungkin saat ini lagi loss, ya baiknya gimana? sebenarnya tergantung apa namanya strateginya ya. Kalau trading saya kira bisa dilakukan cut loss. Kemudian kalau kita bicara investing, ketika alokasinya tidak terlalu banyak, saya kira bisa pilih alternatif sektor yang lainnya dulu gitu, yang kita lihat di basic material dan apa namanya sektor energi di tahun ini kan bisa dibilang mencatatkan return yang lebih tinggi ya dibandingkan sektor-sektor yang lain gitu ya. Kalau misalnya dananya cukup besar dan orientasinya lebih ke investasi, apa yang sebaiknya dilakukan dan kira-kira dalam time frame berapa lama kita bisa melihat harapannya ada pembalikan arah di sektor properti? Ya, kalau time frame-nya cenderung middle to long term, kami melihat memang yang berkaitan yang tadi sudah kita bahas ya, yaitu yang memiliki recurring income di atas 50%. Kenapa? Karena ketika di atas tersebut itu potensi untuk going concern-nya ke depan itu akan semakin terbuka lebar gitu ya. Seperti P1. Alternatif kedua sebenarnya seperti BSDE itu recurring income dia di atas 20 sampai 35. Jadi kami melihat alternatif kedua second choice-nya itu ada BSDE. Oke. Jadi harus cermati recurring income-nya gitu ya? Ya, untuk kalau kita bicara apa namanya ketahanan dari going concern-nya emiten tersebut ya. Oke. Kita lanjutkan nanti ya, karena tadi saya sudah menyampaikan rekomendasi saham pilihan, pemirsa mungkin Anda juga sudah catat gitu ya, ada BJTM, TBLA, Antam, INTP, semuanya trading buy. Mengapa kita harus trading buy terlebih dahulu? Kita ulas usai jeda pariwara berikut, pemirsa. Tetaplah bersama kami dalam Market Buzz. Terima kasih Anda kembali bersama kami pemirsa dalam program Market Buzz, dan kembali kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Mas Wisnu untuk mengulas terkait dengan sejumlah sentimen yang berpeluang mempengaruhi indeks harga saham gabungan dan juga kita ke saham pilihan ya. Tadi saham pilihan yang Anda rekomendasikan Mas Wisnu itu antara lain adalah BJTM. Semenarik apa saham BJTM untuk di trading buy? Ya, BJTM ini saat ini sedang sideways ya. Artinya sebenarnya di range level-level saat ini bisa kita lakukan pembelian secara bertahap sebenarnya untuk trading gitu ya. Kami juga melihat bahwa BJTM ini di wilayah Jawa Timur, yang kita tahu Jawa Timur itu secara nasional kontribusinya 14% lebih ya to GDP ya. Terus kalau kita bicara Pulau Jawa ini kan 25% kontribusi GDP secara nasional. Nah, BJTM ini punya posisi yang sangat baik. Kita lihat juga secara dividend yield-nya
ini bisa dibilang bank daerah yang konsisten membagikan dividen. Artinya kalau mau trading kita bisa dapat manfaatkan peluangnya. Terus kalau kita mau investing juga bisa sebenarnya untuk BGDF. Oke, mengapa lebih ke trading aja? Dan bukan hampir, semua dari rekomendasi Anda ini semuanya adalah trading buy. Apakah memang momen saat ini lebih ke jangka pendek dulu saja investasinya? Ya, benar. Karena memang secara sampel yang tersebut kebetulan memang kami tujukan untuk trading ya. Artinya memang menyesuaikan situasi yang cenderung volatil. Ya. Oke, situasi yang cenderung volatile. Sebenarnya apa yang masih dinantikan nih? Mas Wisnu mengingatkan suku bunga The Fed ini sudah diumumkan naik 75 basis poin dan sudah sesuai dengan proyeksi dari sejumlah pihak gitu. Kemudian hari ini BI akan mungkin menaikkan suku bunga ataupun menahan gitu ya. Kalau itu sudah rilis, apalagi sebenarnya yang menjadi penggerak utama sehingga indeks harga saham gabungan ini Anda lihat cenderung marketnya masih akan cenderung volatile? Ya, kalau kita bicara ISG, ini saat ini sebenarnya banyak dominan di driver sama katalis eksternal gitu ya. Maaf, Kami katalis melihat apa? katalis eksternal atau global gitu ya. Jadi di Jumat itu sebenarnya masih ada data PMI manufaktur dari Uni Eropa dan UK itu sendiri ya. UK kan sudah keluar dari euro ya. Sejauh mana itu akan menjadi trigger untuk IHSG? Ya, kami melihat tentu ini menjadi salah satu katalis bisa pemberat juga. Artinya ketika PMI manufaktur negara-negara maju tersebut turun, sedangkan di saat yang sama inflasinya itu masih tinggi. Kami mencatat bahwa seperti UK itu inflasinya masih 9,9 secara tahunannya. Kemudian kalau kita bicara Uni Eropa itu masih di atas 8% juga. Artinya ketika inflasi tinggi tapi pertumbuhan manufakturnya justru di bawah level ekspansinya, artinya ke depan itu peluang dari kenaikan suku bunga itu masih berpotensi untuk terjadi. Sehingga capital outflow dari emerging market itu masih akan mempengaruhi terjadinya pelemahan rupiah ke depan. Oke, masih ada peluang ya terjadinya pelemahan akibat dari peluang kenaikan lagi di suku bunga dari The Fed yang juga disampaikan semalam masih akan naik begitu ya. Oke, kita beralih ke TBLA. Semenarik apa saham TBLA atau Tunas Baru Lampung ini lebih ke perkebunan ya? Ya, benar. Ini TBLA ini emiten sebenarnya 70% pengolahan kata sawit. Kemudian sisanya itu adalah pengolahan gula. Kami melihat TBLA ini menarik karena sideways. Artinya yang tidak terlalu agresif sebenarnya kita bisa manfaatkan beli TBLA ya dengan target price kami di 900 untuk TBLA ini. Oke, kalau kita lihat chart dari TBLA, ini sebenarnya banyakan itu terbentuk dalam 1 bulan terakhir adalah sideways, Mas. Ya, apa yang menarik dari TBLA? Justru ketika sideways ini, ketika dia berhasil breakout, sebenarnya potensi upside-nya bisa dibilang tinggi ya untuk TBLA ini. Memang saat ini tunggu momentum sebenarnya. Ketika dia sideways, potensi upside-nya justru terbuka lebar dibanding kalau dia mengalami kenaikan terus-terusan, ya berpeluang untuk profit taking gitu ya? Tuh, tunggu breakout sebenarnya. Oke, tunggu breakout. Pagi hari ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:04, indeks sudah dibuka. TBLA juga naik 0,66% ke 760. Kalau misalnya tunggu breaknya di posisi berapa? Ya, kami melihat memang di level-level 780-an supaya kita bisa melihat apakah kenaikan tersebut kuat. Nah, terutama ketika kenaikan diiringi dengan kenaikan volume. Nah, ini menarik sebenarnya. Oke, 780 ya. Ya. Baik, mungkin ada koreksi sedikit tadi resisten kita di grafis adalah 775. Nah, kalau tunggu break 780 dan ternyata itu berhasil dicapai, peluang selanjutnya kita bisa berharap ke posisi berapa untuk TBLA? Terdekat 800, kemudian target kami sedikit middle itu di level 900-an. Oh, 900 ada peluang kalau mampu break di 800 pemirsa untuk TBLA ya. Oke, kita tahan dulu untuk 2 saham pilihan lainnya Antam dan INTP. Kita beralih pemirsa ke deretan informasi pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Kita mulai dulu dari IHSG tentunya pemirsa yang berhasil kami capture beberapa waktu yang lalu.
IHSG ini dibuka naik 0,65% di kisaran 7.000. Maksud kami melemah ya, 7.141. Kemudian Jakarta Islamic Index juga melemah 0,6% di 621. LQ45 juga melemah 0,8% di 1021. Dari gainers pemirsa ada saham komoditas batubara Adaro naik 0,51% di 3.930. Kemudian saham yang juga menjual motor listrik ada SLIS naik 4,44% di 376. Kemudian COAL naik 7,77% di 555. AGII 2,89% di 2.490. Sebaliknya pemirsa yang mengiringi pelemahan dari IHSG diantaranya adalah Bumi dengan pelemahan 6,37%, 147, BCA 0,88%, 8.400, BRI 0,88% di kisaran 4.510, Telkom turun 0,9%, 4.390 dan pemirsa nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat saat ini kami pantau berada di kisaran 15.014, cenderung menguat tipis 0,06% terhadap dolar Amerika Serikat. Mas Wisnu, kita lanjutkan dulu ya untuk saham pilihan Anda, masih ada dua tadi, ada Antam. Semenarik apa saham Antam? Ya, Antam di posisi saat ini menarik gitu ya, karena MACD sudah di atas titik nol. Sebenarnya di posisi sekarang kita bisa lakukan pembelian ya. Dengan target price kami di 2.800, sebenarnya ada katalis-katalis yang mengiringi ya, yang kita tahu bahwa demand nikel outlook-nya untuk domestik itu akan semakin tinggi. Kita tahu bahwa belum lama ini pemerintah mengumumkan untuk kementerian dan terutama dari Kementerian BUMN mengumumkan kepada jajaran BUMN juga untuk penggunaan kendaraan listrik. Nah, ini sebenarnya katalis sangat positif. Kemudian lockdown di China itu sudah mulai banyak yang dibuka, sehingga kami melihat demand nikel ke depannya akan semakin tinggi. Nah, ini akan menjadi katalis positif untuk Antam. Untuk Antam ya, pola yang terbentuk saat ini secara teknikal dari Antam pola apa nih, Mas Wisnu? Ya, sebenarnya kalau sekarang ini cenderung sideways, walaupun kalau kita lihat sedang ada potensi untuk melanjutkan kenaikan ya. Tentu kalau kita bicara resisten yang cukup dekat gitu ya untuk middle-nya itu di 2270. 2270 itu adalah resisten middle pemirsa ya. Supportnya di 2040. Betul ya Mas Wisnu? Ya. Betul. Jangka menengah panjang bisa ke 2800. Ya, betul. Baik, dan saat ini karena masih di 2060-an, sabar dulu, bisa cicil beli masuk ke Antam. Di bawah 2040 jangan atau hindari cut loss gitu Mas Wisnu atau gimana? Ya, kalau trading tentu kita hindari dulu ya. Oke, kalau trading, kalau invest nggak masalah ya, makin murah makin bagus. Ya. Oke, satu lagi rekomendasi Anda tadi Mas Wisnu yaitu INTP ya? Iya. Ya, apa? INTP ini kan emiten semen ya. Kalau kita lihat memang saat ini sedang koreksi ya. Idealnya memang kita tunggu dulu sebenarnya agak dekat-dekat supportnya yaitu di 9.800-an ya untuk terdekat. Jadi itu kita bisa lakukan pembelian. Kalau kita lihat katalisnya itu kan anggaran infrastruktur di RAPBN 2023 itu mengalami kenaikan. Jadi 393 triliun, sebelumnya 2022 itu sekitar 363 triliun. Ini sebenarnya katalis yang sangat bagus. Kemudian kalau kita lihat biasanya belanja dari pemerintah itu di semester 2 akan semakin digenjot ya, terutama di sektor infrastruktur. Nah, kami melihat makanya seperti INTP, SMGR sepekan terakhir itu cenderung bullish. Oke, basic industry ya, dan Anda meng-highlight INTP. 10.350 adalah target terdekat untuk INTP dan target yang lebih jauh bisa di posisi berapa? Ya, untuk INTP tentu kalau kita bicara jauh itu sebenarnya mampu di level 12.500-an ya. 12.500 ya?
Ya. Oke, demikian pemirsa rekomendasi untuk saham pilihan dan kita kembali ke pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. IHSG turun 0,49%, 7.152. Mas Wisnu, IHSG sedang dalam pola apa? Ya, kalau kita lihat memang bisa dibilang secara short term itu sebenarnya sedang koreksi ya, karena memang kalau kita lihat katalisnya juga dari eksternal pengetatan kebijakan moneter. Terus kalau kita lihat juga dari nilai tukar kita yang kita lihat hari ini udah tembus di atas 15.000. Sebenarnya apakah nilai tukar kita itu menjadi yang terlemah? Saya kira tidak ya. Kalau kita lihat sebenarnya nilai tukar rupiah kita bisa dibilang termasuk yang kuat juga, karena memang dolar indeksnya atau dolarnya itu sendiri yang kuat. Kalau kita lihat dari Eropa, itu kan sudah 1:1 ya sama Baik, ya. malah ini IHSG-nya, saya koreksi, rupiahnya. Rupiahnya mungkin karena sudah di price in dan sudah keputusan The Fed sudah rilis gitu ya, malah cenderung agak menguat 0,15% dari tadinya 15.000 sekian, sekarang hanya di 15.000 dan mulai turun ke 14.900-an lagi. Oke, support resisten dari indeks harga saham gabungan Mas Wisnu. Ya, short term tentu di 7.120-an ya. Kemudian ada resisten yang akan diuji hari ini yaitu 1.185. Ya. Oke. Terima kasih banyak Mas Wisnu atas sharing informasinya pada pagi hari ini. Semoga bisa menjadi referensi pemirsa di rumah. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Lisa. Demikian pemirsa Market Buzz pada sesi kali ini. Keputusan investasi kami kembalikan ke Anda ya. Dan informasi lainnya akan hadir usai jeda pariwara berikut dalam segmen Create Up. Pastikan Anda masih menyaksikan Power Breakfast.